Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan banyak diantaranya, yaitu ada himpunan berhingga, tak berhingga, semesta, nol, kosong, dan bagian. Nah, pengertiannya, himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya memiliki batas atau memiliki limit. Contoh, A himpunan bilangan prima kurang dari 20. Di sini ada kata bilangan prima ya. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan diri dia sendiri. Nah, dari beberapa referensi buku yang saya baca, saya menemukan bahwa bilangan prima itu dimulai dari 1, tapi ada juga yang mengatakan dimulai dari 2. Nah, lebih banyak yang mana? Saya lebih cenderung ke yang dimulai dari angka 2. Jadi lebih banyak yang berpendapat bahwa bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Ini yang mengatakannya bukan sembarang orang, tapi memang orang yang orang yang memang bergelut di dunia matematika, ya bisa kita katakan ilmuwan. Nah, jadi intinya dari referensi buku yang saya baca lebih banyak yang mengatakan bahwa bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Balik lagi ke contohnya tadi, A himpunan bilangan prima berarti dimulai dari angka 2. Berarti jika kita tulis dalam bentuk notasinya kan A ya, karena di sini sudah disebutkan bahwa notasinya adalah A. Kemudian dimulai dari angka 2 karena bilangan prima. Nah, kemudian apa lagi nih? Katanya kurang dari 20. Berarti dimulai dari, kan katanya A himpunan bilangan prima kurang dari 20. Kurang dari 20 berarti 20 tidak termasuk ya. Berarti dimulai dari 19. 19 termasuk bilangan prima bukan? 19 termasuk bilangan prima. Ya, betul. 19 termasuk bilangan prima. Atau boleh deh dari angka 19 aja dulu biar nggak bingung. Jadi A sama dengan 19, kemudian kurang dari 20 berarti 19 terus 18 ya. 18 termasuk bilangan prima tidak? 18 tidak termasuk bilangan prima karena 18 bisa dibagi 2. Bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 1, dan bisa dibagi dengan 18 itu sendiri. Jadi tidak termasuk ya. Sementara bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Dan dia dimulai dari angka 2. Berarti 18 nggak masuk. Kemudian 17 masuk nggak bilangan prima? 17 iya termasuk bilangan prima. Kemudian setelah itu apa lagi? 16 bisa ya dibagi 2 ya. Berarti bukan bilangan prima. Kemudian 15 ini bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, berarti bukan. Terus 13, 11, 7, 5, 3, 2, 1, enggak ya, 1 enggak termasuk, berarti hanya sampai angka 2 saja. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tak terbatas. Ini kebalikannya dari himpunan berhingga. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kelipatan 3. Oke, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, tapi 1 itu termasuk kelipatan 3 bukan? Bukan.
2 termasuk kelipatan 3 bukan? Bukan juga. Berarti dimulai dari angka 3. Terus karena kelipatan 3 berarti ditambah 3 terus ya. 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12 dan seterusnya. Tak terbatas karena di sini juga tidak memiliki batasan tertentu dalam pernyataannya. Jadi dikasih titik-titiknya saja, sudah cukup seperti ini. Kemudian tutup kurung kurawal. Di sini perlu diketahui bahwa kelipatan dengan faktor itu berbeda. Kalau faktor, misalkan faktor dari 12. Nah, 12 ini, bilangan 12 bisa nggak dibagi dengan 1? Bisa. Hasilnya berapa? 12. Kalau dia bisa dibagi dengan 1, maka ditulis ya angkanya. 1 ditulis, kemudian hasilnya juga ditulis, yaitu 12. Kemudian, lanjut lagi, terusin. 12 bisa nggak dibagi dengan 2? Bisa. Kalau bisa ditulis angka 2-nya. Hasilnya pun juga ditulis. Berapa hasilnya? 12 bagi 2? 6. Lanjut lagi. Dibagi 3 bisa nggak 12? Bisa. Hasilnya adalah 4. Nah, sudah sampai di sini. Kenapa 5 nggak kita bagi dengan 12? Kenapa 12 nggak dibagi dengan 5? Karena tadi ketika dibagi dengan 3 maka hasilnya 4. Sementara di belakangnya sudah ada 6. Berarti tandanya 12 itu nggak bisa dibagi 5. Dan kalau mau dibuktikan pun 12 memang kenyataannya tidak bisa kan dibagi 5. Atau sebenarnya 12 itu bisa dibagi 5, cuma menghasilkan bilangan koma-komahan kayak gitu. Sementara di sini kita tidak minta dalam bentuk koma, tapi mintanya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, maka ketika ditanya faktor dari 12, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Begitu. Kemudian kalau untuk kelipatannya, ini kalau kelipatan 12 berarti dimulai dari 12. Kemudian tambah lagi dengan 12 berarti menghasilkan 24. Tambah lagi 12 berarti 36 dan seterusnya. Jadi beda antara faktor dengan kelipatan itu beda. Lanjut yang ke himpunan semesta. Himpunan semesta dilambangkan dengan S besar. Pengertiannya adalah himpunan yang memuat semua anggota. Nah, ketika ditanya himpunan semesta dari himpunan X dan himpunan Y, maka jawabannya adalah ini S ya, kita melambangkan himpunan semestanya. Karena di sini memuat semua anggota, semesta itu artinya memuat semua anggota, berarti ya udah. Yang diminta apa nih? Semesta dari apa? X dan Y. Ya udah masukin aja anggota X dan anggota Y digabungkan. Jadinya 1 2 3 6 7. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pada soal misalkan ya, di sini bukan angka 6 nih, melainkan angka 1 misalkan. Jadi anggota himpunan Y itu adalah 1 dan 7. Sementara di X kan sudah ada 1 kan ya. Jadi sama-sama ada angka 1 nih. Bagaimana cara penulisannya? Apakah satunya ditulis 2 kali atau cukup sekali saja? Jawaban yang tepat adalah cukup sekali saja. Jadi dalam himpunan kalian mau menuliskan tidak berurutan juga nggak masalah.
asal penempatannya benar. Maksudnya memasuki anggotanya benar. Anggota yang akan dimasukkan tuh benar. Dan bagi anggota yang memiliki nilai sama, maka tidak perlu dimasukkan kembali. Jadi cukup perwakilannya saja. Seperti itu kalau dalam himpunan. Kemudian lanjut himpunan 0. Himpunan yang anggotanya hanya 0. Himpunan 0 dan himpunan kosong ini beda-beda tipis. Namanya beda-beda tipis ya, tapi sebenarnya sangat berbeda antara dua himpunan ini. Contohnya kita lihat di himpunan 0, H adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari 1. Kita tahu bahwa bilangan caca ini bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang diminta adalah yang kurang dari 1. Yang kurang dari 1 berarti 1 tidak termasuk ya. 1 dan seterusnya ini tidak termasuk. Berarti hanya angka 0 saja. Berarti jawabannya nah seperti ini. Kemudian untuk himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, W adalah himpunan siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang beratnya lebih dari 1 ton. Maksudnya adalah jadi siswa-siswa di SMA 1 Tambun Selatan beratnya masing-masing pada lebih dari 1 ton. 1 ton itu kan sama dengan 1000 kilo. Berarti satu siswa itu beratnya lebih dari 1000 kilo. Maaf. Satu siswa beratnya lebih dari 1000 kilo. Kira-kira mungkin ada nggak orang yang seperti itu? Nggak mungkin ya. Itu biasanya ton kayak gitu tuh untuk berat barang yang memang benar-benar berat. Kalau manusia seberat-beratnya orang, se-overweightnya orang, setahu saya, sependek ilmu yang saya tahu, belum pernah ada yang nyampe 1 ton beratnya, belum. Yang setahu yang saya tahu ya, sependek ilmu yang saya punya, belum ada yang beratnya 1 ton, apalagi yang lebih dari 1 ton. Nah, maka berarti ini tidak memiliki anggota kan? Maka penulisannya adalah seperti ini. W kurung kurawal. Jadi antara kurung kurawal ini kasih space, tapi space-nya ini nggak usah diisi dengan apa-apa, nggak usah. Atau boleh juga penulisannya 0 terus garis miring. Jadi penulisan himpunan kosong ada 2 macam. Lanjut ke himpunan bagian atau subset nama lainnya. Lambangnya seperti ini, seperti angka C cuma lebih lebar lagi. A disebut himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, sehingga dapat dituliskan A himpunan bagian B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Kemudian di bawahnya menentukan banyaknya anggota himpunan bagian. Ada 2 cara, bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan segitiga Pascal. Metode ya, ini metode segitiga Pascal. Kalau menggunakan rumusnya yaitu simple, hanya 2 pangkat N saja. Untuk segitiga Pascal nanti kita akan lebih jelaskan. Akan dijelaskan lebih lanjut.
ini segitiga Pascal. Jadi penulisan segitiga Pascal nanti bisa kalian buat kayak gini simpelnya. Dimulai dari angka 1, kemudian jadi dia tuh membentuk suatu bangun datar segitiga, tapi bukan bangun datar, hanya membentuk saja. Kemudian di bagian sisi kiri dan kanannya, di tepi kiri kanannya itu selalu diisi dengan angka 1 seperti ini. Kemudian lagi 1, 1. Nah, kemudian di tengah-tengah ini diisi dengan hasil penjumlahan ini. 1 tambah 1 ialah 2. Nah, nulisnya di tengah-tengah. Kemudian lagi 1, 1. Kemudian dijumlahkan lagi ini hasilnya 3. Ini hasilnya juga sama 3. Nulisnya di tengah-tengah. Jadi harus rapi nulis segitiga Pascal. Kalau nggak rapi, ya nanti bingung sendiri ngebaca tulisan kalian. Begitu kurang lebih teknik untuk menghafal segitiga Pascal. Kalau kalian lihat di sini saya tuliskan 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. Itu semua memang merupakan komponen dari segitiga Pascal. Hanya saja itu tidak berhenti sampai di sana saja. Tidak berhenti hanya sampai di batas 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tidak. Bisa dilanjutkan terus. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Seperti itu. Seterusnya ya, tak terhingga. Tergantung dari soalnya dimintanya sampai berapa. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini banyaknya anggota himpunan ya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga tak terbatas. Kalau kalian lanjutkan lagi yang tadi 1, 6, 15, 26, 1, berarti ini banyak anggota himpunan yang 6 kayak gitu. Maksudnya banyak anggota himpunan ini apa sih? Contoh seperti ini. Misalkan ada himpunan A. Himpunan A ini anggotanya yaitu A, B, C, D. Nah, ketika ditanya berapa banyaknya anggota himpunan A, banyaknya itu simbolnya N kecil. Banyaknya anggota himpunan A. Anggota himpunan A disimbolkan dengan kurung biasa, terus notasi himpunannya. Nah, seperti ini. Ini namanya banyaknya anggota himpunan A. Sama dengan ada berapa banyaknya? Dihitung. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Seperti itu. Kalau ada 4 berarti yang daerah ini. Karena kan banyak himpunnya tadi ada 4, banyak anggotanya ya. Banyak anggota himpunan dengan banyaknya himpunan itu beda. Kemudian yang di bawah ini ada 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya. Apa ini maksudnya? Ini adalah embel-embel dalam pertanyaan di soal. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan ketika kita menemukan soal mengenai segitiga Pascal. Nah, di sini ada latihan soal. Nomor 1. Himpunan P, anggota himpunan P adalah 10 bilangan asli pertama. Kita sebutkan saja ya.
kita daftarkan anggotanya atau nama lainnya adalah enumerasi. Berarti P sama dengan 10 bilangan asli pertama. Bilangan asli. Bilangan asli berarti dimulai dari angka 1. Tapi bilangan asli yang pertama. 10 bilangan asli pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia anggotanya. Kemudian Q 4 bilangan prima pertama. Prima dimulai dari angka 2. 4 bilangan prima pertama ya, berarti 2. Kemudian bilangan prima lagi apa selain 2? Setelah 2 maksudnya. 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Maka kesimpulannya dilihat di sini antara P dengan Q. Anggota P dan anggota Q ada kesamaan nggak? Ada ya. Ini sama-sama ada angka 2, sama-sama ada angka 3, sama-sama ada angka 5. Oh, dan sama-sama ada angka 7. Nah, berarti anggota Q habis nih. Seluruh anggota Q itu ada di anggota P ya. Karena seluruh anggota Q ada di himpunan P, maka kesimpulannya adalah Q merupakan himpunan bagian dari P. Seperti itu cara menjawab nomor 1. Lanjut nomor 2. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan G. Yang diminta adalah banyaknya himpunan bagian. Nah, menentukan banyaknya himpunan bagian, ingat yang tadi ada dengan 2 cara, bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan segitiga Pascal. Kapan menggunakan rumus, kapan menggunakan segitiga Pascal? Kalau dalam pertanyaannya dia meminta banyaknya himpunan bagian tanpa ada embel-embel tertentu, tanpa adanya syarat tertentu, maka bisa menggunakan rumus, bisa juga menggunakan segitiga Pascal cara penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini, kasus di nomor 2, kalau mau ringkas mending pakai rumus saja. Jadi untuk nomor 2 saya selesaikan dengan cara rumus ya. Dilihat di sini. Himpunan G ada berapa banyak anggotanya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti penulisannya banyaknya anggota himpunan G adalah 5. Ini baru sekedar banyaknya anggota himpunan G. Banyaknya anggota himpunan, banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya himpunan bagian itu tidaklah sama, itu berbeda.
Yang diminta dalam soal nomor 2 ini adalah himpunan bagian. Berarti tidak sampai di sini saja cara menjawabnya. Ada lanjutannya lagi. Tadi kan menggunakan rumus ya. Kita menggunakan cara pertama, yaitu rumus. Kalau menggunakan rumus berarti 2 pangkat N. Dua di sini sudah ketetapan. Jadi bukan hal yang bisa kita rubah, tidak. Itu sudah rumus ketetapan. Sementara yang bisa kita rubah yaitu si N-nya. Tapi bukan berarti berubah sesuka hati, bukan. Ada aturan mainnya. 2 pangkat N. Nah, N-nya ini diisi dengan yang ini. Banyaknya anggota himpunan G, yaitu 5. Nah, 2 pangkat 5 itu sama saja kalau kita uraikan jadinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 5 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadi jawabannya adalah 32. Di sini saya simbol kalinya menggunakan titik. Jadi simbol perkalian itu bisa dengan 2 cara. Ada 2 simbol ya, maksudnya perkalian itu ada 2 simbol, yaitu bisa menggunakan titik, bisa juga menggunakan X atau cross atau silang. Untuk perbedaannya kapan memakai simbol titik dan kapan menggunakan simbol X, maka itu udah masuk ke materi SMA. Jadi untuk saat ini tidak saya jelaskan. Hanya saja yang saya tekankan, kalau misalkan kalian sedang mengerjakan suatu soal yang berhubungan dengan variabel, apalagi di sana ada variabel X, maka untuk menuliskan simbol kali menggunakan simbol titik saja, supaya membedakan antara mana variabel X dengan simbol kali. Next, lanjut. Oh ya, untuk nomor 2 saya jelaskan juga menggunakan cara yang kedua ya, biar lebih jelas. Cara kedua yaitu segitiga Pascal. Pertama-tama kita buat dulu segitiga Pascalnya.
Kemudian kalau sudah, boleh kita kasih keterangan bahwa tadi kan kalau di sini menyatakan banyaknya anggota himpunan. Dimulai dari 0 ya. Ini banyaknya anggota himpunan 1, kita tahu tadi bahwa si banyaknya anggota himpunan G ada 5 ya tadi. Nah, kita lihat mana yang di segitiga Pascal ini menunjukkan bahwa anggota himpunan adalah 5. Yang ini ya. Berarti kita stabilokan atau diberi kotak, boleh pokoknya ditandain lah. Nah, seperti ini. Kemudian karena yang ditanya di sini adalah banyaknya himpunan bagian tanpa ada syarat tertentu, maka caranya dengan menjumlahkan yang kita garisi atau kita tandai ini. Jadi 1 ditambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Seperti itu. Di sini saya tulis ya. 1 ditambah 5 ditambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Maka hasilnya 1 tambah 5, 6, 6 tambah 10, 16, 16 tambah 10, 26, 26 tambah 5, 31, 31 tambah 1, 32. Ini dia jawabannya. Sama kan dengan yang tadi? Gitu. Lanjut kita ke nomor 3. Katanya A himpunan bilangan prima kurang dari 15. Ini harus kita jabarkan dulu anggotanya berapa atau dienumerasi. Bilangan prima berarti bilangan prima kurang dari 15. Kurang dari 15 berarti 15 nggak masuk ya, dimulai dari 14. Tapi apakah 14 itu termasuk bilangan prima? Bukan. Berarti 14 nggak masuk. 13 iya. 12 tidak. 11 iya. 10 bukan bilangan prima. 9 bukan juga. 8 bukan. 7 iya. 6 bukan. 5 iya. 4 bukan. 3 iya. 2 iya. 1 bukan. Nah, kemudian kita tentukan banyaknya anggota himpunan A. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oh, berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 6. Kemudian yang ditanya himpunan bagian dari himpunan A. Ini tanpa embel-embel juga, tidak ada syarat. Berarti bisa pakai rumus, bisa pakai segitiga Pascal. Untuk singkatnya saya menggunakan rumus saja untuk di nomor 3 ini. Kalau menggunakan rumus berarti dua pangkat N. Duanya sudah ketetapan ya, sudah rumusnya dari sananya. Kemudian N-nya bisa kita ganti jadi N di sini menyesuaikan dengan soalnya. N pada soal yaitu 6. Berarti 2 pangkat 6 sama saja 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan ini 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Jawabannya adalah 64 untuk nomor 3. Lanjut nomor 4. Nomor 3 tadi bisa ya menggunakan segitiga Pascal. Himpunan B adalah kumpulan huruf-huruf yang menyusun kata pelajar. Oke, himpunan B katanya. B sama dengan pelajar ya anggotanya. Berarti huruf P ada E, L, A, J, A. Nah, tapi karena di sini kan pelajar, habis J kan A ya. Tapi kan A-nya sebelumnya udah ada. Nggak mungkin double kan kalau dalam himpunan. Kan sudah pernah saya singgung sebelumnya dalam himpunan itu nggak boleh double, nggak boleh sama. Jadi cukup perwakilannya saja. Kalau ada yang sama maksudnya. Jadi A di sini dilewati, terus lanjut ke huruf selanjutnya yaitu R. Nah, seperti ini. Dari sini bisa kita hitung banyaknya anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang ditanya banyaknya himpunan bagian. Himpunan bagian ada 2 cara, bisa rumus, bisa segitiga Pascal. Himpunan bagian dari B yang memiliki banyak anggota 3. Nah, di sini ada embel-embelnya, yaitu banyak anggota 3. Kalau ada seperti ini, banyaknya himpunan bagian yang memiliki banyak anggota 3 atau banyak anggota 2, banyak anggota 5, banyak anggota 10. Tandanya ini hanya bisa dikerjakan, hanya bisa diselesaikan menggunakan segitiga Pascal, bukan rumus. Berarti kita buat dulu nih segitiga Pascalnya.
di sebelah kanan ini adalah banyaknya anggota himpunan. Ini 0, 1, ini udah ketetapan ya, jadi dimulai dari 0. Dan ini tidak hanya sebatas sampai 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, tidak. Boleh seterusnya. 1, 7, berarti 21, 35, dan lain-lain. Kemudian yang di bawahnya ini 0 anggota. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Nah, kita tentukan nih sekarang. Karena banyaknya anggota himpunan B adalah 6, berarti kita lihat nih. Ini kan untuk banyaknya anggota himpunan nih di sini. Berarti kita lihatnya yang di sebelah kanan. Mana nih yang ada angka 6-nya? Dari di antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang bagian bawah nih. Nah, berarti ini kita arsir atau kita garis bawahi. Kemudian yang ditanya adalah yang memiliki banyak anggota 3. Berarti 3 anggota maksudnya. Yaitu yang ini 3 anggota. Nah, 3 anggota berarti si 3 ini ialah yang ini nih. Gitu. Tadi belum saya jelasin ya. Kelewat. Bahwa yang dimaksud dengan 0 anggota adalah yang ini nih. Yang termasuk 1 anggota adalah ini 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya seperti itu. Karena yang mintanya adalah 3 anggota, berarti ya udah yang 20, 10, 4 dan 1. Nah, mana yang diarsir semuanya? Yang ini diarsir semuanya. Berarti di bilangan 20. Berarti jawaban nomor 4, karena ini ditanyanya adalah banyaknya saja, berarti ialah 20, begitu. Tapi kalau pada nomor 4 itu diminta sebutkan juga, sebutkan banyaknya himpunan bagian dari B yang memiliki banyak anggota 3. Kayak gitu. Berarti jawabannya bukan 20, tapi minta diuraikan dia. Jadi nanti kalian pikir sendiri, kira-kira dari kata pelajar, dari kata yang ini, yang ketika disusun di dalamnya ada 3 anggota, itu apa saja ya? Contoh nih, saya susun. Kalau ini kan minta banyaknya doang nih, tapi kalau misalkan disuruh sebutkan, jawabannya nanti kayak gini jadinya. Berarti dalam tanda kurung kurawal ini memuat 3 anggota atau 3 angka, karena yang dimintakan banyak anggota 3. Nah, kita lihat dari yang sudah telah kita sebutkan di sini. Bukan di soal ya, kita ngeliatnya ke sini, karena kalau di soal ini beda, A-nya ada 2, sementara yang saya tuliskan di sini A-nya cuma ada 1. Jadi pakai yang sudah kita rincikan ini. Nah, yang ditulis apa nih? Huruf. Misalkan saya mau P dulu boleh, P, terus E, dan L boleh, seperti ini.
Lanjut lagi, misalkan saya tulis P, L, dan A, kayak gitu. Jadi setiap himpunan di sini antara ini dengan yang ini memuat setidaknya ada satu anggota yang beda gitu, atau boleh dua anggota beda, atau boleh ketiga-tiganya beda. Yang nggak boleh itu sama, nggak boleh. Misalkan P, E, L, kemudian saya tulis sini E, P, L. Nah, walaupun urutannya berbeda, tapi kan anggotanya sama aja nih dengan yang di atas. P, E, L dengan E, P, L sama aja kan? Ini nggak boleh. Lanjut lagi. Apalagi nih? P, misalkan P, A, J, dan seterusnya. Nanti ketika kalian sebutkan ini nanti nyampe ada 20. Ini kan baru ada 1, ini 2, ini 3. Nanti nyampe 20 gitu. Kemudian kalau misalkan pada soal berbunyikan seperti ini, misal ya, himpunan B adalah kumpulan huruf-huruf yang menyusun kata pelajar. Banyaknya himpunan bagian dari B yang memiliki banyak anggota. 1 adalah dan sebutkanlah. Misalkan gitu pertanyaannya, soalnya. Berarti ini kan banyak anggota himpunan B 6 ya, masih tetap 6. Cuma tadi soalnya banyak anggotanya 1. Anggota 1 yang ini berarti di sini letaknya. Ini berarti yang ini. Mana yang diarsir semua? Oh, yang ini. Angka apa yang diarsir? Angka 6, berarti jawabannya 6. Nah, ketika diminta untuk sebutkan, berarti kita harus sebutkan nih. Kan tadi katanya anggota 1 ya, berarti dalam kurung kurawal ini hanya memuat 1 anggota atau 1 huruf. Berarti P. Kemudian lanjut lagi E. Nah, cara menyusunnya ini nggak ada trik tertentu sih, nggak ada. Kalian mikir aja gimana caranya supaya antara kurung kurawal pertama dan kurung kurawal selanjutnya itu berbeda. Boleh hanya 1 saja yang berbeda, atau 2 boleh berbeda, atau 3 berbeda. Pokoknya tidak boleh sama persis lah. Kemudian di sini L, kemudian A, J, R. Nah, terbukti kan? Di sini 6 dan di sini pun juga 6 gitu. Begitu juga kalau dimintanya banyak anggota 2, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Jadi jangan bingung, jangan terkecoh. Kalian harus bisa mengotak-ngutik, karena kan ini sudah saya contohkan beberapa. Tidak mesti harus semuanya saya contohkan, semuanya harus saya jelaskan. Cukup hanya beberapa saja, sisanya silakan kalian berpikir, analisa lagi, kalian gali lagi gimana caranya. Yang penting dasarnya sudah saya beritahu, sudah saya share. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat dimengerti.